ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ikan kembung lombok hijau yang enak banget. Kalau Fluffy nggak punya ikan kembung juga bisa ganti pakai ikan tongkol juga, atau misalnya Fluffy mau pakai ikan cakalang juga boleh banget. Ini nanti ikannya mau kita marinasi dulu ya. Untuk bumbu marinasinya di sini kita akan pakai kunir, bawang putih dan juga ada garam. Ini kita haluskan. Kalau sudah halus, kita akan bumbuin ikannya, kita akan marinasi selama 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam daging ikan. Nah, ini karena ikannya kepotong kecil-kecil jadi juga lebih cepat meresapnya. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, kita siap goreng ikannya terlebih dahulu. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ikannya terlebih dahulu. Sekarang goreng sudah memanas, tapi tinggal cemplungin aja dalam minyak panas. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, kita akan balik. Aku tuh suka banget sama ikan kembung karena tipe ikannya tuh nggak rewel, terus dagingnya juga tebal banget. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, kita akan goreng lagi sampai nanti bagian bawahnya juga mateng lagi. Kemudian baru kita angkat. Kalau sudah kita angkat, kita sisihkan. Kita sekarang bikin sambal hijaunya. Di sini kita pakai cabai hijau yang banyak. Kemudian ada bawang dan juga ada brambang. Ini kita giling ya. Kalau sudah digiling, ini mau kita sisihkan. Nah, hasilnya seperti ini, tapi setelah kita giling jadi nggak sampai yang halus banget, Fluffy. Kemudian di sini kita siapkan tomat hijau. Ini aku pakai tomatnya banyak karena kecil-kecil. Terus di tempat Fluffy sekarang tomat lagi murah banget, jadi senang banget rasanya. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil. Kalau sudah, kita akan gongsong bahan sambalnya tadi pakai minyak bekas goreng ikannya, cuman dikurangin biar nggak kebanyakan ya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini kita akan cemplungin tomat hijaunya. Kita aduk-aduk lagi. Tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai garam, juga sedikit gula. Kalau misalnya Fluffy mau, kalau pakai penyedap rasa pun juga boleh. Enggak juga enggak apa-apa, itu udah gurih banget. Nah, ini masak bumbunya itu nggak usah lama-lama, Fluffy, sereng sebentar aja. Baru kita akan cemplungin ikannya. Ini kita kecilkan apinya, biarkan ikannya tercampur dengan sambalnya. Nah, ini masaknya nggak usah lama-lama, Fluffy. Ini sebentar aja udah cukup karena tadi ikannya juga sudah mateng, sambalnya juga udah mateng, udah gurih banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan ya. Ini udah ditemani nasi yang masih anget banget, rasanya enak banget, apalagi ada kluban godong singkong. Wah, tambah enak banget. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur asam yang enak, yang gurih, yang seger, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan bahannya. Di sini kita pakai jagung manis. Wah, ini kesukaan anak-anak banget kalau jagung manis. Ini kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai labu siam atau walu jipang kalau di tempat Fluffy Kasih. Kemudian ini mau kita potong-potong kotak-kotak kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kubis. Sakjane itu nggak harus sayur asam itu nggak harus pakai kubis, ada juga yang pakai godong sok, terus juga ada yang pakai melinjo segala, itu juga boleh banget. Hari ini Fluffy Kasih nggak pakai, Fluffy Kasih pakainya kubis. Kemudian kita tambahkan juga ada kacang panjang. Kacang panjangnya kita potong-potong rodok panjang aja. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bikin bumbu sayur asamnya yang gurih dan juga buket banget. Kita siapkan ulekan, kemudian kita siapkan ada lombok merah keriting. Ini wajib pakai lombok merah keriting ataupun lombok merah besar. Ini supaya nanti lebih gampang untuk nguleknya. Lomboknya kita potek-potek dulu kayak gini. Kalau sudah, di sini kita tambahkan kemiri, Fluffy, biar nanti buket. Terus juga kita tambahkan bawang brambang. Kemudian kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus kayak gini, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan air mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih.
Kalau sudah, kita akan masukkan dulu jagungnya. Tambahkan juga ada godong salam, asem, kemudian gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dan ini kuahnya itu udah seger dan juga buket banget. Ini kita biarkan nanti sampai jagungnya mateng dan kuahnya juga udah enak. Kalau sudah enak kita aduk-aduk. Nah, di sini baru kita akan cemplungin untuk bahan-bahan lainnya. Tadi kan ada labu, kemudian ada kacang panjang, kemudian ada kubis. Ini mau kita cemplungin semuanya. Karena sayur-sayuran itu kan sebentar banget matang Flavis. Ini begitu kita cemplungin, terus biarkan nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih nggak berapa lama kita angkat. Nah, biasanya kalau udah sayur-sayurannya kayak gini masuk, nggak aku tutup Flavis supaya nanti warna sayurannya itu tetap cantik. Kalau kita tutup nanti sayurnya itu jadi pucet gitu Flavis. Nah, ini sudah mateng. Ini aromanya wangi banget, seger banget, warnanya juga cantik banget. Ini enak banget. Kita maem pakai nasi hangat, tempe goreng streng, ikan asin, sambal terasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan buncis yang enak, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan buncis terlebih dahulu. Kemudian nanti bagian ujungnya kita buang. Setelah itu kita akan potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini ya, kecil-kecil agak miring sedikit. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai udang kering Flavis. Ini nanti bikin masakannya itu gurih banget. Ini jangan lupa dicuci ya. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Pertama-tama kita akan siapkan lombok abang yang keriting, kemudian kita iris-iris. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan lombok rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Jadi Flavis yang nggak mau pedas sama sekali bisa pakai cabai merah besar ya, kemudian dibuang bagian bijinya. Nah, di sini kita juga akan tambahkan ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Jangan lupa berambangnya juga kita akan iris tipis-tipis. Pokoknya simple aja, nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah, kita akan masukkan terlebih dahulu atau kita gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah, kita akan cemplungin lomboknya, kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin udang keringnya. Bagi Flavis yang mungkin nggak punya udang kering, bisa juga diganti pakai udang yang basah, itu juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan masukkan buncisnya, kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Dan di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada gula, kemudian ada garam, tambahkan juga sedikit air. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena pakai udang kering aja ini rasanya tuh udah gurih banget. Jadi walaupun tanpa penyedap rasa pun rasanya udah gurih, udah enak. Nah, sekarang masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah matang, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup ikan ya. Aku pakai kepala ikan yang enak banget, yang gurih, yang seger. Di sini aku pakai kepalanya kepala ikan mujair ya. Bagi Flavis di rumah yang mungkin punya kepala ikan kakap ataupun pakai ikan kerapu, itu boleh banget, rasanya akan jauh lebih enak lagi, lebih gurih lagi. Kemudian untuk bahan isian lainnya di sini aku mau tambahkan buncis, potongnya panjang-panjang aja ya. Kemudian di sini juga mau pakai sawi, sawinya kita potong miring-miring kayak gini. Nah, biar nanti rasanya itu lebih seger lagi, di sini kita pakai tomatnya agak banyak. Ini potong-potongnya boleh bulat-bulat ataupun hanya dibelah jadi 4 bagian ya boleh. Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Bumbu halusnya kita pakai yang simple aja Flavis. Ada bawang putih, kemudian pakai kemiri, kemudian kalau sudah
kita haluskan. Nah, ini ada bumbu tambahan lainnya biar nanti kuah kaldunya itu makin sedap, makin gurih banget. Di sini kita pakai udang kering kayak gini Flavis. Kalau Flavis ada yang jenis yang ebi itu boleh banget. Kalau nggak ada pakai yang ini juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan angkat. Kemudian kita siapkan air, kemudian airnya direbus sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, boleh pakai kaldu ikan ataupun pakai micin sedikit juga boleh. Jangan pakai kaldu ayam ya, nanti, ataupun kaldu sapi, nanti rasanya kurang enak. Kemudian kita akan masukkan kepala ikannya. Ini masak kayak gini kan nggak usah lama-lama Flavis, jadi pastikan kuahnya itu udah enak dulu. Menu tambahannya di sini aku mau pakai cabai rawit, tapi kalau misalnya Flavis nggak mau ya di skip aja. Kemudian masukkan buncisnya. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita baru cemplungin sawinya, kemudian tomat. Karena sawi dan tomat kan sebentar banget mateng. Begitu dicemplungin air mendidih, tinggal beberapa saat udah deh mateng. Ini tinggal kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, siap kita angkat. Tadi mumpung masih panas-panas, kita akan langsung maem. Nah, jenis masakan ini memang kalau masak jangan banyak-banyak Flavis, jadi biar sekaligus habis. Kalau misalnya diangetin untuk nanti sore ataupun besok pagi, itu rasanya nanti nggak enak lagi. Nah, ini karena aku tambahkan cabai rawit, jadi begitu maem masih panas-panas, terus cabai rawitnya kita platusin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep oseng cumi asin lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita cuci dulu cumi asinnya, kemudian kita akan rendam cumi asinnya. Nih aku tambahkan lagi tepung terigu supaya nanti nggak terlalu asin. Kita akan rendam selama 2 jam ya. Ini pakai air dingin aja. Kemudian kalau misalnya sudah selesai direndam selama 2 jam, kita akan tiriskan dan kita akan cuci lagi sampai benar-benar bersih. Kalau sudah benar-benar bersih, baru nanti kita akan potong-potong. Nah, ini aku pakai cuminya itu yang gepeng-gepeng gini Flavis, karena di Kebumen nggak ada cumi asin yang biasa aku masak, yang gendut-gendut, yang bulat-bulat itu. Aku sebenarnya lebih suka yang itu, cuman di Kebumen tuh nggak ada. Aku udah cari-cari ke pasar, nggak ada, di toko-toko juga nggak ada. Rata-rata semua tuh nyandingnya yang cuminya model kayak gini. Tapi ya wis nggak apa-apa, seanane aja. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya. Pertama-tama kita pakai cabai rawit merah karena aku maunya nanti lebih pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok hijaunya. Bagi Flavis yang nggak mau terlalu pedas banget, pakainya cabai yang merah keriting aja ya. Kemudian kita tambahkan juga ada bawang brambang. Ini cukup kita iris-iris. Dah, bumbunya ini aja, lombok, bawang brambang udah cukup. Kalau mau seger lagi kita akan tambahkan lagi tomat. Kemudian tomatnya kita iris kasar aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambang dan juga lombok rawitnya dulu. Kalau untuk lombok hijau gedenya itu nanti aja belakangan. Nah, ini kita gongsong-gongsong dulu Kak, sampai nanti aromanya wangi banget dan juga sudah layu. Kemudian kita cemplungin cuminya. Kita akan tambahkan juga air. Tambahkan juga di sini aku mau pakai gula merah. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya rada asat. Kemudian baru kita cemplungin lombok hijau gedenya dan juga tomatnya. Nah, sekarang masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal digongsang gangseng. Nah, ini jadi deh, ini rasanya enak banget, aromanya wangi banget dan warnanya juga cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terasi yang enak banget. Nanti kita juga akan tambahkan teri dan juga petai, jadi makin mantep lagi. Kita siapkan cabai, di sini ada cabai rawit dan juga ada cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan siapkan berambangnya. Kita nggak perlu bawang ya, cukup berambang aja. Ini berambangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita sisihkan. Kemudian kalau untuk cabenya itu nanti kita giling aja. Nah, di sini kita siapkan juga ada pete. Ini masih seger banget ya, petenya hijau terus melenus-melenus. Kemudian di sini kita juga siapkan lagi ada teri. Nah, di sini nggak ketinggalan dan wajib ada kita pakai terasi. Sekarang kita akan giling cabenya. Aku pakai chopper aja, bagi pelapis yang nggak punya bisa juga pakai ulekan juga boleh, ataupun pakai blender tapi jangan terlalu halus ya. Kemudian ini biar nanti gampang aku potek-potekin. Sekarang kita akan giling. Kalau sudah digiling, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Dan kita akan goreng terlebih dahulu terasinya, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sampai nggak mau goreng ya boleh dibakar, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah wangi kita akan angkat. Sekarang kita akan goreng terinya. Nah, untuk goreng terinya nanti nggak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa, yang penting sudah mateng. Kalau misalnya sudah mateng kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nggak usah diganti Flavis. Jadi biar nanti makin sedap, minyak gorengan bekas goreng terinya kita pakai untuk gongsong sambelnya nanti. Pertama-tama di sini kita akan gongsong terlebih dahulu berambang yang sudah tadi kita iris-iris. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin cabai yang sudah tadi kita giling. Kemudian kita aduk-aduk lagi, gongsong sampai nanti wangi. Nah, di sini kita tambahkan lagi air, kemudian terasinya kita masukkan. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi sampai nanti sambelnya itu wangi banget dan sampai mengeluarkan minyak lagi. Kalau sudah mengeluarkan minyak lagi, di sini baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi seperti ada pete dan juga ada terinya. Aku suka banget kalau pete itu masih kurang meletus gitu tapi pada saat kita pakai nasi, jadi aku taruh petenya di bagian belakang. Jadi kalau misalnya pelapis yang suka petenya lebih matang ya nanti dimasukkan di lebih awal. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Ini sudah matang, aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini tinggal kita ngambil nasi, terus kita tambahin sambelnya, ada tempe gorengnya, ada jangan beningnya, wis jan enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan bening. Rasanya enak banget, juga seger banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung. Ini sengaja aku potongnya itu rodok gede-gede. Kemudian di sini kita siapkan juga ada sawi putih. Nah, bagian ujungnya ini kita buang. Kemudian ini nggak aku ambil semuanya, aku ambil bagian luarnya aja, biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini Flavis bisa lihat kalau sawi yang aku pakai tuh dalamnya tuh agak kehitam-hitaman gitu Flavis. Nah, aku mau kasih tahu ke Flavis di rumah kalau ini tuh bukan kotor, memang dari sononya kayak gini Flavis. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, motong-motongnya sesuaikan dengan selera Flavis. Nah, hari ini aku mau motongnya rodok lebar-lebar miring kayak gini. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, nanti dicuci sampai bersih ya. Kalau sudah kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nih aku mau pakai daging ayam. Ini nanti bikin kaldunya makin gurih lagi. Ini ayamnya aku potong kecil-kecil, aku pakai bagian paha, tapi juga bisa pakai bagian yang lain. Kemudian setelah ini kita akan siapkan godong bawang dan juga godong seledrinya. Ini kita potong yang panjang-panjang aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan bumbunya ya. Kita geprek, ada bawang putih, kemudian ada berambangnya atau bawang merahnya. Ini cukup kita geprek-geprek aja. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita siapkan air yang sudah mendidih, kita rebus ayamnya. Nah, kalau ngerebus ayam itu kan suka ada busa-busanya gini Flavis, ini kita buang aja biar nanti kuahnya itu bening dan juga makin seger.
Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong bawang berambangnya sudah tadi kita geprek-geprek. Kalau misalnya sudah wangi, ini kita angkat, kemudian kita cemplungin ke dalam rebusan daging ayamnya tadi. Nah, di sini kita akan cemplungin jagungnya. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu. Aku mau pakai kaldu ayam. Kemudian di sini juga aku tambahkan gula, garam. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin ada sawinya dan juga ada godong seledri dan juga ada godong bawangnya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa sudah cukup mateng. Aku maunya nggak sampai yang mateng banget, tapi jadi masih hijau royo-royo kayak gini. Kemudian juga masih seger banget, masih krius-krius. Ini mumpung masih anget banget, ini mau langsung aku sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan siang-siang hari, Flavis, pas-pas masih panas-panasnya. Kalau misalnya ada sambal terasi ataupun sambal korek, terus ada tempe goreng sereng, nasinya nasi anget, wes jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi mau bikin resep masakan ikan patin yang enak banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan patin, ya boleh misalnya mau pakai ikan tenggiri, ataupun Flavis mau pakai ikan asap, ikan cakalang asap, itu juga enak banget kalau dimasak masakan jenis kayak gini. Nah, ini ikannya mau kita marinasi dulu. Marinasinya cukup pakai garam aja, nggak perlu pakai bahan-bahan lain, karena nanti kita akan masak pakai bumbu yang cukup kuat dan banyak. Jadi ini marinasinya kita pakai garam aja. Kemudian sambil menunggu dimarinasi, kita siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai godong melinjo. Ini godong melinjonya biar nanti nggak kepanjangan, kita potong-potong aja kayak gini. Kalau sudah, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita masukkan ikannya. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Jangan lupa dibalik, ini baliknya cukup satu kali aja. Misalnya bawahnya sudah mateng dan agak kering, kemudian kita balik. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita akan goreng sisa ikannya sampai habis. Setelah ikannya matang semuanya, di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Kita pakai brambang, kemudian ada kunir, bawang, dan juga ada kencur, merica, dan ada cabai. Di sini cabainya aku pakai cabai yang merah keriting. Kalau misalnya pakai semua lebih pedas, nanti boleh tambahkan sedikit cabai rawit ya. Nah, ini mau aku haluskannya pakai ulekan. Bagi Flavis yang mau pakai blender juga boleh. Nanti kalau misalnya Flavis mau pakai blender, boleh tambahkan minyak ataupun air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini karena aku pakai ulekan, biasanya kalau pengen cepat halus itu ditambahkan garam ataupun sedikit gula pasir, jadi lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan tumis atau kita gongsong bumbunya pakai bekas goreng ikan tadi, cuman minyaknya dikurangin dan nggak kebanyakan. Kita akan gosok sampai nanti wangi banget. Sini kita juga tambahkan lagi godong salam, aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan siram santan. Ini kalau bisa Flavis pakai santan yang meres sendiri, karena rasanya itu lebih gurih dan ada manis-manis ngono. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya wis nggak apa-apa pakai santan yang instan. Tambahkan lagi gula jawa, penyedap rasa. Kita akan masak sampai santannya nanti mendidih dan juga tamak. Pastikan diaduk-aduk terus biar nanti nggak pecah ya. Kalau santannya sudah enak, baru kita akan cemplungin ikannya. Kemudian ini masaknya tuh udah nggak usah lama-lama banget Flavis, kalau santannya udah mateng, ikannya juga udah mateng. Jadi masaknya nggak perlu lama-lama, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin daun soknya. Kita akan masak lagi sampai nanti mendidih lagi. Kalau dirasa sudah cukup enak banget, itu masaknya nggak usah lama-lama. Kita akan langsung angkat, kemudian kita akan sajikan di meja makan. Kalau sudah, kita ambil nasi hangat. Kalau misalnya ada tempe goreng sereng, itu nanti juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ayam itu campur labu ya, yang enak, yang seger banget. Nih, tadi aku pakai bagian dada, tulangnya sudah aku pisahkan, tapi nanti tetap kita cemplungin tulangnya buat nambah-nambah rasa kaldunya. Nah, sekarang kita akan potong-potong ayamnya. Aku potongnya kotak-kotak, agak gede-gede, tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau kecil-kecil lagi boleh, atau mau tipis-tipis juga boleh. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai lobak. Ini lobaknya masih seger banget, kayak rasanya kayak baru metik Flavis. Kemudian kita buang bagian ujungnya. Setelah ini kita akan kupas kulitnya. Nanti dicuci dulu sampai bersih. Kalau misalnya sudah dicuci, di sini aku mau potong-potong kotak-kotak. Flavis boleh motongnya tipis-tipis, boleh, atau mau kayak Flavi Kasih hari ini juga boleh. Kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita cemplungin balungan ayamnya, kemudian kita tutup. Kita akan masak biar nanti kaldunya itu gurih. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang dan juga ada brambang. Ini aku menghaluskannya pakai ulakan aja, dan ini enggak sampai yang terlalu halus banget, nih cukup kayak gini aja. Kemudian siapkan wajan. Tambahkan sedikit aja minyaknya untuk bongsong bawang brambangnya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai merica. Ini aku pakai yang bubuk karena lagi habis yang bulat Flavis. Habis nggak apa-apa. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan juga ada godong jeruknya. Nah, ini kita gongsong-gongsong lagi. Apinya jangan terlalu besar biar nanti nggak gampang gosong. Kalau misalnya sudah wangi banget nih, aroma serai dan juga daun jeruk dan juga daun salam itu benar-benar bikin aromanya tambah wangi banget. Nah, sekarang bumbunya kita cemplungin ke dalam rebusan tulangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bagian daging ayamnya. Kemudian aduk-aduk. Nah, di sini kita akan masak lagi sampai nanti daging ayamnya mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi lobaknya. Bagi Flavis yang mau lobaknya lebih lembut, itu cemplunginnya bareng sama dada ayamnya. Tapi karena aku mau lobaknya nanti krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan setelah daging ayamnya matang. Kemudian sini tambahkan lagi bawang, brambang, gula, dan juga garam. Gulanya sedikit aja ya, kalau pakai penyedap rasa ya boleh. Mau pakai kaldu ayam apapun kaldu jamur itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga seger banget. Mumpung masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wis cocok banget kita makan pakai nasi anget sama tempe goreng tepung atau tempe goreng sreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan tumis kentang yang enak, simple, gurih. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kentang. Aku pakai jenis kentang yang kuning ya. Kemudian kentangnya kita potong kotak-kotak kayak gini. Setelah dipotong-potong, kita langsung siapkan wajan, minyaknya yang agak banyak. Kemudian kalau sudah panas banget, kita cemplungin kentangnya, aduk-aduk, dan kita akan goreng sampai nanti mateng. Warnanya itu sudah agak kecoklatan. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis. Ini sudah mateng. Kemudian kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, tadi kan belum semuanya tak goreng, jadi sekarang kita akan goreng sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, cuman kita cemplungin aja ke dalam minyak panas. Kemudian aduk-aduk. Kalau misalnya sudah kering dan warnanya udah cantik kayak gini, tandanya sudah mateng. Sekarang kita angkat dan kita sisihkan. Dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini aku mau pakai cabai hijaunya yang banyak. Kemudian cabai hijaunya kita akan potong rodok panjang-panjang. Kalau sudah dipotong-potong, di sini aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai bawang. Bawangnya kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini juga aku mau pakai brambang atau bawang merahnya. Ini brambangnya juga akan kita iris tipis-tipis. Nah, di sini biar nanti makin wangi lagi, aku mau tambahkan lengkuas dan juga ada daun salamnya, nggak boleh ketinggalan. Sekarang kita siapkan wajan.
Tambahkan minyak sedikit, kemudian kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah layu, di sini kita masukkan daun salam dan juga laosnya. Aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi banget, di sini kita masukkan gula Jawa, penyedap rasa kalau misalnya Flavis mau. Kemudian garam. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan cemplungin kentang yang sudah tadi kita goreng. Kita aduk rata. Kalau misalnya nanti sudah rata, di sini aku mau tambahkan lagi kecap manis. Nah, ini aku pakai kecap Kencana, kecap wong Kebumen. Rasanya enak, gurih, dan juga nggak berat, rasanya itu ringan gitu kalau kecap Kencana. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya supaya nanti pada saat penyajian cabai hijaunya itu masih cantik gitu Flavis. Nah, ini kita aduk-aduk, nggak usah lama-lama, sebentar aja udah cukup. Nah, ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Biasanya ini kalau di Kebumen Flavis, di warung-warung nasi ramesan di Kebumen tuh biasanya lauk-lauk kayak gini tuh mesti ada, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayuran yang seger, yang hijau-hijau. Ini di tempatnya Flavikasi namanya sayur ceriwis. Nggak tahu di tempatnya Flavis di rumah sana ada nggak sih yang sayuran model kayak gini? Aku juga baru tahu di Kebumen ada sayuran model kayak gini dan rasanya itu enak Flavis. Ini kita potong-potong tapi bagian ujungnya kita buang. Kemudian nanti kita cuci yang bersih, direndam pakai garam, kemudian dibilas lagi sampai benar-benar bersih. Sekarang kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai tahu kopong, tapi juga bisa misalnya pakai tahu yang kuning, itu juga boleh banget, atau pakai tahu yang coklat, itu juga boleh banget. Setelah sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai toge. Ini boleh toge kayak gini ataupun boleh pakai toge kedelai, itu juga enak banget. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja. Ini kita pakai cabai merah keriting, juga boleh pakai yang besar. Kemudian kita iris-iris. Nah, di sini karena aku mau pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, ini di skip aja cabai rawitnya. Kemudian di sini kita siapkan berambangnya. Berambangnya kita iris-iris tipis juga. Kemudian selain ada cabai dan berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putihnya. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis saja kayak gini. Kemudian selain ada bawang putih, di sini aku tambahkan lagi tomat biar nanti tambah seger lagi ya rasanya. Kemudian kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, di sini kita langsung siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai rawit dan juga cabai keritingnya. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai aromanya benar-benar wangi banget. Lalu kita akan cemplungin tahunya, sawi-sawi ceriwisnya kita cemplungin. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi, nanti ada garam, penyedap rasa. Kalau pakai gula juga boleh, gula Jawa ataupun gula pasir juga boleh banget. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ataupun pakai micin, itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah matang, baru kita akan masukkan tomat dan juga togenya. Kalau tomat dan toge sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Toge itu kan sebentar banget sama udah mateng. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Sayurannya tuh udah seger banget ya. Udah nggak sabar kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget nih untuk sarapan kilat. Ini udah nggak perlu lauk lain lagi, udah ada tahunya, udah ada sayur-sayurannya. Wis tinggal ngambil nasi anget aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tongkol lombok hijau yang
enak banget, yang gurih, yang pepek, pokoknya bumbunya nggak boleh pelit kalau mau bikin lauk yang satu ini. Pertama-tama kita siapkan pindang tongkolnya, kemudian untuk bahan lainnya aku mau tambahkan terong. Ini terongnya satu aja karena gede banget. Kemudian kita potong-potong. Flavis bisa motong-motongnya memanjang kayak aku hari ini, ataupun misalnya Flavis mau kotak-kotak juga boleh. Saya Flavis di rumah aja, jangan lupa direndam dengan air biar nanti nggak kemelirun. Kemudian kita siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini kita mau pakai cabai hijau yang besar, ini masih segar banget, baru metik dari ladang tadi. Kemudian tambahkan rawit hijaunya, bawang, brambang. Kemudian kita akan giling menggunakan chopper, tapi juga bisa ngulek kalau mau ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus kayak gini, artinya kecincang maksudnya, kita sisihkan. Kita siapkan lagi tomat hijaunya. Ini tomat hijaunya mau aku potong tipis-tipis saja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Dan kita akan langsung siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Dan bagi Flavis yang pengen kalau goreng terong tuh sampai matang tuh masih ungu, caranya itu minyaknya itu harus bener-bener panas banget baru dicemplungin terongnya. Nah ini Flavis kasih rada ngelamun niki, rada kemerahan setitik ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita akan sisihkan dan kita akan siapkan minyaknya. Ini kita tambahkan tepung terigu sedikit biar nanti nggak meletus-meletus banget pada saat goreng pindang tongkol. Kadang-kadang Flavis mesti suka ngalamin juga kan kalau misalnya goreng pindang ataupun goreng ikan asin ataupun goreng ikan itu kan suka meletus-meletus. Nah itu caranya tambahkan tepung terigu sedikit. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, ini kita sisihkan dan kita akan pakai minyaknya ini untuk gongsong bumbu sambalnya, tapi tadi tak kurangin biar tidak kebanyakan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar nanti makin aromanya wangi banget. Di sini mau aku tambahkan lagi godong jeruk, kemudian garam, penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya kami sesuaikan aja dengan selera Flavis. Dan sini juga ketambahkan tadi ada gula pasir biar nanti pedesnya itu nggak ninggerak banget. Kemudian kita akan masak sambalnya sampai nanti matang. Kalau sudah matang, di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian aduk-aduk lagi. Ini kalau rasa sambalnya udah enak, udah gurih, udah nyenengin banget. Kemudian di sini baru kita akan cemplungin ikan tongkolnya dan juga terong-terongnya kita akan cemplungin. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah ini apinya agak dikecilin dikit Flavis biar nanti bumbu sambal itu rada ngeresep ke ikannya dan juga terongnya. Nah kurang lebihnya seperti ini Flavis. Ini udah mateng, rasanya enak banget, gurih, buket, dan warnanya juga ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Kalau udah lauknya kayak gini nih bakal ngabisin nasi anget yang banyak banget. Apalagi nanti Flavis mau tambahkan tempe goreng sering, makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.